Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi, dan ini kita sudah masuk ke dalam kitab Kejadian, Perjanjian Lama. Dan kemarin kita sudah bahas mengenai konsep penciptaan, di mana kita sudah melihat bahwa konsep penciptaan creatio ex nihilo itu, yaitu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita sudah lihat dalam bagian-bagian Alkitab ini bahwa konsep seperti itu tidak ada, ya. Itu hanya pemikiran-pemikiran para teolog, barangkali dimulai dari Agustinus barangkali. Jadi kita tahu penciptaan itu berasal dari Dia. Artinya penciptaan itu sesuai Ibrani pasal 11 ayat 3, bahwa penciptaan itu berasal dari yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan sendiri, dan Tuhanlah sebagai bahan dasarnya, dan Dia menciptakan, ya, sehingga ciptaan itu berada di dalam Dia, ya. Dialah yang memiliki kontrol yang penuh atas segala ciptaannya, ya. Tuhan tidak diam di alam semesta, tetapi alam semesta inilah yang diam tinggal di dalam Dia. Kita sudah bahas itu, dan hari ini kita akan masuk ke dalam penciptaan manusia. Kita tidak usah dulu bahas ini penciptaan urut-urutannya ini. Kita langsung aja dulu masuk kepada penciptaan manusia hari ke-6 itu, ya. Yang penting kita sudah tahu penciptaan itu adalah karena firman Tuhan segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Dan Paulus juga bilang bahwa kita ini ada di dalam Dia, hidup di dalam Dia, bergerak di dalam Dia. Itu semua manusia yang dibilang Paulus itu. Karena dia mengutip kalimat pujangga Yunani, di sana dibilang bahwa kita ini keturunan Elohim. Kita asal usul kita dari Elohim itu. Ini bukan berarti kita tidak membedakan antara pencipta dan ciptaan. Tetap ada bedanya. Tetapi ciptaan ini ada di dalam Dia. Jadi ciptaan itu bukan kayak saya membuka, bukan kayak ini, saya beri analogi aja dulu ya. Walaupun agak sempurna ini. Tapi kalau saya menciptakan bangku, saya buat bahan-bahan itu bukan dari diri saya, kan. Saya ambil kayu, saya buat begitu, jadilah bangku. Dan bangku ini ada di luar saya. Jadi nggak terlalu peduli saya kalau saya lempar ini bangku aja ke sampah dan sebagainya, dibakar selama-lamanya nggak masalah. Karena dia ini bukan bagian dari diri saya, bukan keturunan saya. Lain kalau saya ini dengan bantuan istri memperanakan atau memperluas diri atau menciptakan, tanda kutip, anak-anak. Kami punya anak 3. Itu mereka itu berasal dari saya. Benih saya dengan bantuan benih istri saya itu mereka ya jadi mereka. Jadi tidaklah mungkin saya membiarkan anak itu misalnya dilempar kemana ke selama-lamanya, apalagi di api kekal gitu yang pengertian. Nggak mungkin. Karena apa? Karena mereka berasal dari saya, keturunan saya. Lain kalau saya menciptakan bangku ini atau membuat bangku lah ya. Nah, begitulah Tuhan juga. Elohim itu bahan dasarnya adalah Dia. Keluarlah ciptaannya itu. Kalau di dalam kitab Wahyu dibilang dimensi surgawi, dimensi bumi, yaitu alam semesta ini, ruang dan waktu, dan dimensi bawah bumi. Coba dulu kita ambil dulu bantuan sedikit. Tapi Elohim sendiri berada di dalam kekekalan. Tak seorang pun yang bisa melihat Dia. Dia diam dalam terang yang tak terhampiri, ya. Waktu itu Musa mau coba minta melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang kau nggak bisa tahan, ya. Coba dulu kita lihat sedikit ayat ini. Barangkali memberikan penjelasan ya tentang apa yang sedang kita bicarakan ini. Mazmur 113 ayat yang ke-5. Saya pakai LAI ya. Siapakah seperti Tuhan Allah kita? Perhatikan nih, yang diam di tempat yang tinggi.
Alkitab bilang dia diam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Artinya dia dalam dimensi kekekalan. Kekal itu dimensi ya, bukan kekal itu artinya waktu yang tidak ada ujung-ujungnya, enggak. Karena waktu itu selalu ada awalnya dan ada akhirnya. Dikatakan di sini, diam di tempat yang tinggi, ayat 6, merendahkan diri untuk melihat. Nah ini dia melihat ciptaannya. Di sini dikatakan, perhatikan ini ya, langit dan bumi ya, ciptaannya. Ini dikatakan yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Langit di sini bisa juga pengertiannya sorgawi ya, alam sorgawi dan alam jasmani, alam bumi ini. Kalau dalam kitab Wahyu nanti ada alam lagi, dimensi yang lebih bawah dari itu. Jadi Elohim sendiri berdiam di dalam kekekalan dan dia menciptakan, keluarlah dari dirinya itu, karena dia sebagai bahan dasarnya, keluarlah dimensi sorgawi, sorga ya, itu diciptakan sorga itu, dan Tuhan menaruh tahtanya di situ ya. Kemudian alam bumi ini, alam semesta ini ya, di ilmuwan bilang dimensi ruang dan waktu. Baru turun lagi kok ada dimensi bawah bumi, dimana kalau orang mati ya masuk ke situ. Jadi penciptaan itu dari Elohim ya. Semua ciptaan yang 3 dimensi itu, dimensi sorga, dimensi bumi, dimensi alam bawah bumi, itu berada di dalam dia. Di dalam dimensinya dia itu dimensi kekekalan. Dan tak seorang pun yang melihat dia. Ya. Jadi itu akan nanti ada orang membedakan, mengenal Tuhan dalam dirinya sendiri itu tidak bisa. Tapi mengenal Tuhan sebagai yang mengekspresikan, mengadak istilahnya. Mengenal Tuhan dalam keadaannya itu tidak mungkin. Tapi mengenal Tuhan sebagai yang mengadak di dalam dimensi sorga, dimensi bumi, dimensi bawah bumi, itu bisa. Ya itu, tapi kita nggak usah berpikir jauh ke sana. Yang penting penciptaan itu bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi dari Tuhan yang bahan dasarnya, keluarlah itu ciptaan. Sehingga ciptaan ini dalam kontrol dia sepenuhnya. Ya, tak ada satupun burung jatuh pun terjadi di luar kontrol Tuhan. Karena kenapa? Karena alam semesta ini ada di dalam dia. Semua yang bergerak di alam semesta ini, Paulus bilang kepada Rasul, kita bergerak di dalam dia. Jadi tidak ada sesuatu gerakan sekecil apapun di alam semesta ini yang tidak dipahami atau tidak merupakan dia yang menggerakkannya. Karena Tuhan itu menjadi penyebab segala sesuatu. Dialah yang menggerakkan itu. Karena dia adalah yang hidup ya. Oke. Jadi sudah tangkap dulu itu. Karena ini konsep creatio ex nihilo ini sudah berabad-abad diterima tanpa diteliti. Karena dia konsekuensinya kalau orang menerima konsep penciptaan creatio ex nihilo itu dia itu menyusul konsep neraka kekal itu dengan mudah, dibuang aja ciptaan itu. Karena ciptaan itu dari tidak ada menjadi ada. Ya, kayak nggak ada artinya aja. Tapi kalau kayak bedanya seperti anak saya dengan kursi, kan jauh sekali tuh bedanya tuh. Kursi itu nggak, saya buang aja nggak masalah. Tapi kalau anak, kenapa? Karena itu dari saya. Segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Oleh dia, dialah yang menggerakkan segala sesuatu itu. Ya. Jadi konsep kita mengenai Elohim itu seperti itu, ya. Nah, ketika dia menciptakan manusia, kita masuk sekarang penciptaan manusia ini, ya. Kita akan bahas 3 poin ya. Kalau bisa, ya. Penciptaan manusia, kemudian kita membahas rencana Tuhan menciptakan manusia itu apa. Dan yang ketiga kita akan bahas prosesnya untuk mencapai rencana itu. Karena Tuhan nggak jadikan manusia sing salah beng jadi langsung. Manusia yang serupa segambar dengannya nggak jadi langsung, perlu proses. Itulah nanti 2 pohon kita lihat ya. Mari kita masuk dulu penciptaan manusia ya. Dikatakan di sini ayat pasal 1 ya. Ini kayak ada 2 cerita penciptaan itu. Ya, saudara kalau baca pasal 1, ini kalau saya baca ya, pasal 1 kita kayaknya nggak usah baca semua lah ya.
Karena ini ayat-ayat kayaknya sudah kita pahami, udah biasa ya kita dengar. Berfirmanlah Allah di sini, baiklah kita menjadikan manusia. Terus begitu, pasal 1 ini ya. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka, kemudian diberi perintah beranak cucu dan sebagainya. Itu ayat 1, pasal 1, dan ayat 1, pasal 1. Kemudian di pasal 2-nya kita sudah melihat analisis ya. Kitab Kejadian ini. Analisisnya pasal 1 itu sebagai buah sulung, first fruit. Jadi kalau istilah Ibrani Bereshit, kitab Kejadian itu Bereshit berasal dari pasal 1 ayat 1 itu. Pada mulanya. Bereshit itu bisa diterjemahkan in the first fruit. Dalam buah sulungnya itu, inilah ciptaan itu. Yang 6 hari ciptaan itu, termasuk manusia di situ. Nah, manusia yang diciptakan di situ beda dengan yang diuraikan di pasal 2 ayat yang ke-7. Karena dikatakan di sini bilang, demikianlah riwayat langit dan bumi, ayat 4 ya, pasal 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, yang di atas itu. Ya, sebagai buah sulungnya itu, first fruit. Tapi di ayat berikutnya, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, bumi belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. 1, belum ada hujan. Yang kedua, belum ada orang di bumi. Jadi yang di pasal 1 itu diciptakan itu dia bentuknya spirit. Nah ini harus dipahami dulu. Bentuknya spirit, pasal 1 itu. Keluarlah dari Elohim itu laki-laki dan perempuan, ya. Berasal dari Elohim, ya. Itulah dia sons of God ini ya. Keluarlah dia itu perempuan, laki-laki dan perempuan dalam bentuk spirit, karena bukan di bumi dia. Barulah nanti kita lihat di sini ya. Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu di bumi, ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Inilah hujan pertama itu. Ayat 7 yang penting ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk. Ya, bukan lagi menciptakan ya, membentuk. Ini istilah Ibraninya yasar. Yang pertama itu bara, menciptakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Istilah Ibraninya nefes ini bentuknya jamak. Jadi bagian spiritual manusia itu begitu, roh dan jiwa. Sementara tubuhnya dari bumi itu dibentuk. Ya. Ini saudara nanti lihat ya bahwa manusia itu diproses dia. Ya, dari dia dalam kondisi spiritual, dalam kondisi spirit, bukan spiritual, spirit lah lebih cepat. Ketika di pasal 1 ya, dia diciptakan itu bentuk spirit. Belum ada manusia di bumi ini. Ya. Barulah di pasal 2, ini harus tulis ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk ya, yasar manusia itu. Tadi sini barat ya. Ini yasar manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Ini roh. Inilah spirit manusia itu. Nefes istilah Ibrani itu spirit dan jiwanya manusia itu. Ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi. Tadinya nggak gitu dia. Kalau sudah tahu menjadi ya, kalau orang dibilang menjadi hitam, itu tadinya, itu aslinya tadinya dia nggak hitam. Tapi oleh karena satu dua hal, dia jadi hitam. Menjadi makhluk yang hidup. Makhluk ini istilah ini Ibrani maknanya living soul, jiwa yang hidup. Jadi keberadaan manusia yang tadinya spirit, pasal 1 ya. Kemudian Tuhan bikin di sini dari bumi ini. Jadi manusia itu gabungan antara spirit dengan jasmani ini, bumi. Dibikin dulu bentuk tubuhnya. Lalu dia dihembuskan ini, terus masuk dia, nefes itu. Jadilah manusia ada rohnya, jiwanya, dan tubuhnya. Tapi kesadaran manusia itu dalam jiwanya. Maka dibilang demikianlah manusia itu menjadi living soul, jiwa yang hidup. Jiwa itu kecakapannya pikiran, perasaan, kemauan. Jadi kesadaran diri kita letaknya di dalam jiwa itu.
bukan di dalam spirit. Ya. Pasal 1 yang jelas dengan pasal 2 itu beda banget manusia yang di situ. Kalau seorang nggak ngelihat itu jadi repot ya nanti. Disangka di pasal 2 itu, di pasal 1 itu manusia sudah memang jadi serupa dengan segambar dengan dia karena berasal dari Tuhan, tapi dalam satu pengertian tertentu dia belum jadi. Tuhan masih mau proses manusia itu supaya benar-benar serupa segambar dengan dia dan berkuasa atas seluruh bumi. Nanti kita akan masuk kepada rencana Bapa dulu ya. Kita lihat dulu yang ini, penciptaan ini dulu lah. Direnung-renungkan dulu lah. Ciptaan itu pertama sebagai buah sulung. Pasal 1 itu buah sulung. In the first fruit. Di sini Tuhan itu menciptakan bara. Ayat 27, pasal 1. Maka Allah menciptakan atau bara istilahnya ya. Manusia itu menurut gambarnya dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah ini kesalahan kalau nanti orang nggak ngerti beda pasal 1 pasal 2, dianggap rencana Tuhan udah jadi. Belum jadi. Nanti kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 262 itu baru rencana. Langkahnya masih banyak ini. Baru selesai pasal 1 sebagai buah sulung. Pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini, ayat 3 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 3, Tuhan beristirahat dulu dari penciptaan, dari tindakan bara itu penciptaan. Istirahat dia di situ. Tapi bukan berarti tidak bekerja. Baru di pasal berikut Tuhan bekerja dengan pakai istilah tetolada atau keturunan itu. Disinilah manusia itu diproses nih. Ya itu bagaimana cara memprosesnya? Ya udah diciptakan tubuhnya itu dari debu, ya. Dibentuk tubuh ini. Ya makanya ini tubuh ini bukan saya ini. Ini hanya tubuh jasmani bentuk benda mati kan ini sebenarnya tubuh ini. Saya ada di dalam tubuh itu. Roh dan jiwa saya berdiam dalam tubuh itu. Maka saya jadilah makhluk yang hidup. Untuk apa saya diturunkan dari kondisi spirit menjadi kondisi kesadaran jiwani ini? Ya untuk diproses supaya berkuasa menjadi serupa segambar dengan dia, berkuasa atas seluruh bumi. Ya, karena oke lah, kita langsung masuk kepada rencana Bapa menciptakan manusia itu apa? Nah, ini dia. Perhatikan dulu pasal 2, pasal 1 ini rencananya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa ini tujuannya? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Bahkan dikatakan lagi di sini, setelah seluruh bumi, ada lagi atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini binatang ini sebenarnya nanti sifat dasarnya iblis roh jahat itu ya. Jadi manusia harus berkuasa atas segala sesuatu. Yang jasmani, yang spirit itu. Binatang-binatang itu. Ular, kalajengking, dan sebagainya. Setan-setan itu ya. Ini rencana. Nah, banyak orang Pak bilang ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, berarti udah selesai rencananya. Kemudian Tuhan taruh manusia taman ini, jatuh. Soalnya rencananya gagal. Enggak gitu ceritanya. Ceritanya tuh begini. Ketika di pasal 1 Tuhan menciptakan manusia itu artinya belum itu yang dimaksud Tuhan. Tuhan masih punya tahapan-tahapan. Karena rencananya itu dia manusia serupa segambar dengan dia dan harus memenuhi atau menguasai bumi. Ya. Bagaimana caranya? Itu dia dengan beranak cucunya itu. Udah itu harus makan nanti 2 pohon itu nanti ya. Ini dulu lah. Pasal 1 itu harus dipahami, itu baru rencana. Bukan berarti manusia udah jadi di ayat 27 itu segambar serupa dengan dia berkuasa atas segala sesuatu. Belum jadi. Masih butuh proses yang panjang. Sampai sekarang pun belum jadi. Nanti ketika Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru, Bapa menjadi semua dalam semua, tidak ada lagi maut, jadi baru. Jadi masih panjang itu, ya. Prosesnya masih panjang. Oke? Nah, coba dulu kita lihat lagi, ya.
di ayat yang ke pasal 2 ayat 7 ya. Tuhan telah membentuk manusia dan manusia sudah menjadi makhluk yang hidup. Nah, itu yang masuk ke dalam itu manusia yang di pasal 2 ayat 7 itu spirit, dalam bentuk spirit itu nefes itu female dan male. Laki-laki dan perempuan itu masuk ke dalam satu tubuh Adam itu. Karena nanti Tuhan akan keluarkan itu Hawa. Penciptaan Hawa itu banyak orang pikir dari tulang rusuk, jasmani gitu. Ini salah lagi. Istilahnya itu chamber, harusnya diterjemahkan dari istilah Ibrani itu chamber, ruangan atau bagian. Ya. Jadi Adam dan Hawa itu spiritnya nefes, istilah Ibrani itu nyatu, dia masuk ke dalam satu tubuh. Manusia seorang diri, Tuhan bilang nggak bagus, dicabut, dibikin tidur Adam, dicabutlah sisi femininnya. Female-nya diambil. Bagian spiritual female. Chamber ya, ruangan ya. Bukan tulang rusuk jasmani, enggak. Ya. Tapi chamber, ruangan, sisi female-nya. Ya, bagian female-nya, bagian femininnya dari Adam itu diambil. Tuhan baru bangun lagi, bentuk tubuh lagi. Tubuh wanita. Ya beda dengan Adam. Seperti saudara tahu, tubuh laki kan beda dengan tubuh perempuan. Nah, setelah Tuhan bikin itu, ditunjukin sama Adam. Adam lihat, nah inilah dia, Adam itu bilang, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena apa? Karena ini perempuan itu berasal dari laki-laki. Tadinya dia nyatu dalam satu tubuh Adam. Ada sisi female, ada sisi male-nya. Ada maskulin dan feminin. Nyatu dia. Kemudian ditariklah bagian yang feminin, Tuhan bangun lagi tubuh wanita. Ya. Dan Tuhan satukan gini, barulah Adam merespon, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu proses penciptaan manusia. Dia nggak sesederhana Tuhan cipta binatang, Tuhan cipta burung-burung, apa sebagainya tuh. Tuhan biasanya kalau menciptakan jadilah terang, jadilah gelap, jadilah terang ya hari pertama itu ya. Kemudian hari kedua, jadilah cakrawala mencapai dengan air. Kemudian yang ketiga, jadilah tumbuh-tumbuhan ya. Semuanya gitu, jadilah benda penerang hari keempat. Hari kelima, jadilah apa tuh? Binatang-binatang laut. Itu cuman jadi begitu. Tapi ketika menciptakan manusia, ini ada proses. Ya, apalagi menjadikan manusia itu prosesnya supaya serupa segambar dengan dia, karena ini rencananya panjang ya. Serupa segambar dengan dia dan berkuasa atas segala sesuatu. Jadi nggak langsung jadi. Inilah yang kalau konsepnya langsung jadi, kemudian Tuhan itu taruh manusia dalam Taman Eden, terus jatuh dalam dosa, selalu Tuhan kaget gitu. Adam dan Hawa jatuh. Apa yang kita lakukan ini? Buru-burulah bikin rencana penebusan di kayu salib. Enggak gitu. Kayu salib itu sudah sebelum dunia dijadikan, anak domba sudah disembelih. Sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Sebelum ada manusia ini memang sudah dirancang. Itu menjadi bagian daripada rencana Tuhan agar manusia serupa segambar dengan dia. Gak ada yang kaget-kaget. Tuhan kita bukan Tuhan kagetan. Semuanya rancangan dia. Segala sesuatu berasal dari dia. Oleh dia, itu artinya dialah yang menyebabkan segala sesuatu itu bergerak. Ya. Kemudian untuk kemuliaan dia. Untuk rencananya. Untuk maksud-maksudnya. Gitu. Ya. Makanya Roma 8 dulu kita lihat deh. Manusia itu betul gak sih jatuh itu? Siapa sih yang bikin dia jatuh? Saudara pikir manusia jatuh itu Tuhan kaget gitu ya? Tidak, kejatuhan itu bagian daripada rencana Bapa. Coba dulu kita lihat ini ya. Roma pasal 8. Masih ada waktu sedikit. Roma pasal 8 ayat 19 ya. Ini pakai LAI ya. Ayat 20 lah ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Kesia-siaan itu kalau itu alam maut. Karena upah dosa itu makhluk maut.
Jadi masuklah dia ke alam kesia-siaan. Ini sama dengan istilah pengkhotbah. Segala sesuatu sia-sia yang di bawah matahari, itu istilah pengkhotbah ya, atau di bawah langit. Artinya yang ada di alam maut itu. Ya, nanti kita semakin jelas lah ini ya. Karena seluruh makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan, tapi berarti ini bukan oleh kehendaknya sendiri. Jadi bukan oleh kehendak Adam atau kehendak Hawa, tetapi oleh kehendak Dia. Nah, kehendak Tuhan ini yang telah menaklukkannya. Tetapi itu kan karena hanya proses saja. Ayat 21 bilang, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi kejatuhan enggak sesuatu yang mengejutkan gitu. Ada yang bilang manusia diberi kehendak bebas, mutlak gitu. Tuhan nggak bisa campur tangan lagi. Ini berarti nggak ngerti penciptaan ini. Ini orang-orang yang ngomong kehendak bebas ini mutlak ya, kehendak bebas mutlak begitu tuh, itu dia nggak ngerti penciptaan. Itu mungkin dia konsepnya creatio ex nihilo. Tuhan ciptakan manusia atau malaikat atau apapun itu dari tidak ada menjadi ada, Tuhan lepas. Ya, kasih kehendak bebas, lepas. Silakanlah, situ mau berontak sama saya atau mau apa ya terserah. Nah ini itu membuktikan Tuhan tidak maha kuasa lagi. Ya, kayak bikin arloji. Setelah bikin arloji dilepas, ya terserah. Arlojinya sudah di tangan orang. Orang itu yang menentukan sebagainya. Enggak, Tuhan enggak menciptakan begitu. Nanti kita lihat, masuk kita pasal 3 itu, iblis pun diciptakan Tuhan itu. Nanti kita lihat. Jadi banyak deh yang ngawur-ngawur dalam dunia kekristenan deh. Ya. Ya udah, saya mesti ngomong kesimpulannya jadi gini nih. Ya, semoga yang denger ini video yang orang-orang pilihan Tuhan aja deh, ya. Karena kalau orang-orang yang hanya dipanggil dalam dunia kekristenan, udah terlalu banyak apanya, konsep-konsepnya yang keliru lah ya. Jadi ya puji Tuhan, saya bersyukur bahwa video ini untuk umat pilihan Tuhan. Cukuplah dulu ya, nanti kita sambung lagi. Ini baru sampai penciptaan manusia dan rencana ya. Nanti kita masuk ke dalam proses pembentukan manusia itu dengan 2 pohon itu ya. Haleluya. Amin.